Hai, balik lagi di Kumat Kuliah Luar Negeri di malam Jumat. Kumat Kuliah Luar Negeri di malam Jumat. Balik lagi bersama Oncu dari ACC Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang langsung terbang dari Birmingham, UK ke Jakarta untuk ngobrol langsung mengenai salah satu kampus yang terkenal banget dengan kualitasnya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja dengan Karina. Halo Oncu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Karina gimana kabarnya? Baik, luar biasa nih sekarang balik lagi ke Jakarta. Balik lagi ke Jakarta ya. Iya. Oke, jadi FYI teman-teman, Karina ini merupakan lulusan dari salah satu kampus yang akan kita lumayan akan banyak bahas tentang kampusnya ya, yaitu Aston University. Aston University. Nah, buat teman-teman mungkin udah banyak pernah ada yang dengar juga, tapi belum pernah ada yang dengar juga. Itu kampusnya lokasinya di mana sih, Kak? Jadi kalau untuk Aston, dia itu lokasinya di Birmingham, di UK, di Inggris. Very strategic location-nya di ya itu sih. Lokasinya di Birmingham. Oh, lokasinya di Birmingham. Nah, sebelum kita bahas jauh tentang kampusnya, dan Kakak ini kan juga lulusan dari Aston University ya. Sebelum akhirnya kuliah di sana, apa sih yang membuat Kakak kayaknya kampusnya cocok deh buat saya gitu? Oke, jadi cerita dikit kali ya. So, sebelumnya waktu itu tuh sebelum aku ambil S2, aku tuh sebenarnya udah kerja sekitar kurang lebih ya 7 tahun ada gitu kan. Udah kerja dulu. Jadi pas itu udah tahu mau kuliah apa sebenarnya. Udah mulai kebayangkan dan pada saat itu FYI aku ambil marketing and strategy di Aston. Nah, pas lagi riset-riset sebenarnya emang sempat compare juga dengan other universities. Nah, pas ngelihat dari secara subjek di Aston itu aku ngerasa by modulnya itu paling cocok sama yang aku mau gitu. Jadi ini masih subjective point of view ya gitu kan. Terus secara modul itu cocok karena aku pengen belajar soal marketing dan juga soal strateginya dan kebetulan ada semua di situ. Nah, alasan yang kedua adalah location. Nah, jadi seperti yang tadi udah dibahas, Aston itu lokasinya di Birmingham. Nah, dia itu kita bisa bilang dia sebenarnya second largest city in the UK. Nomor 2 setelah London. Nah, terus yang paling aku seneng banget itu adalah living cost-nya. Yes, jadi secara cost tinggal di Birmingham itu masih jauh lebih murah daripada di London. Gitu. Kita bisa secara comparison aja nih ya. Kalau untuk makan, untuk sekarang 10 pound tuh masih dapat di Birmingham. Kalau di London tuh kayak udah circa 13 startnya. Itu pun yang paling murah gitu. Kalau mau makan enak itu udah di atas 15 pound, even udah 20 pound kalau di London. Gitu. Sementara kalau di Birmingham mau makan enak 10 pound masih dapat. Lumayan juga ya Kak selisihnya dan banyak juga teman-temannya tuh yang kalau mau kuliah ke Inggris tuh patokannya London aja, padahal nggak bisa dijadiin patokan ya Kak? Iya gitu. Memang sih maksudnya di London udah pasti kita taunya banyak tempat-tempat misalnya kayak attractions, entertainment, iya. Di Birmingham juga ada gitu dan nggak kalah gitu. Apalagi kalau mau ngomongin Aston lagi, sebenarnya yang aku juga suka dari Aston adalah dia itu posisinya, location-nya itu di tengah kota. Jadi dia bukan yang kayak kan biasanya kalau kita ngomongin uni gitu ya, banyak yang dia tuh di outskirt gitu kan. Gitu kan. Kalau Jakarta nih Parung lah ya. Iya gitu, atau misalnya bilangnya Jakarta tapi ternyata Depok gitu kan. Ya. Nah, kalau Aston tuh bener-bener location-nya in the heart of the city gitu, di Birmingham-nya. Jadi FYI aja nih postcode-nya B4. Nah, kalau kayak postcode-nya udah single digit itu biasanya tuh di center area. Oh gitu. Iya. Baru tahu ya kan. Kalau itu kan postcode ngacak aja kan. Iya. Jadi Aston itu B4 gitu ya postcode-nya. Jadi dia di center dan kemana-mana jadinya deket. Ke city center tuh deket. Bener-bener kayak aku sama sekali nggak keluar uang transport selama aku kuliah. Karena tinggal jalan kaki aja. Gitu. Jalan kaki tuh 10 menit kalau cepet. 12 menit kalau nyantai 15 menit gitu. Itu benar-benar accessible gitu. Oh, I see. Oh, berarti
karena pilihan Kakak tadi bukan hanya masalah ini kampusnya punya kualitas dan lain-lain, modulnya yang sesuai, tapi diperhatikan juga lokasi ya, Kak, ya? Yes, itu nomor 2 karena ya, faktor maksudnya aku juga kayak membayangkan aku pengen kuliah di yang, masih oke gitu loh lokasinya gitu, yang aku masih bisa having fun juga gitu kan Betul. while studying kayak gitu. Oke. Mhm. Nah, kalau teman-teman sekarang nih, apalagi Gen Z tuh bilang nyari kampus yang Instagramable, TikTokable. Jadi banyak tempat bagusnya nggak Kak di sana, Kak? Gedung-gedungnya atau bangunan tuanya tuh masih banyak nggak sih kalau di sana? Yes, jadi kalau di Birmingham itu sekarang kita memang sedang, developing, aku bisa bilang. Jadi banyak, misalnya yang bangunan historiknya masih ada, tapi on the other side kita juga punya beberapa bangunan yang udah modern. Jadi Oke. kayak contohnya library, Birmingham Library itu, dia tuh the biggest library in the Europe. Ya, gitu. Coba diulangi lagi, Kak, diulangi Iya. lagi penting. Jadi, Birmingham Library yang ada di Birmingham itu the biggest library in Europe, gitu. Dan sebenarnya satu hal lagi yang mau aku point out adalah, Birmingham itu secara population, dia total youngest population-nya yang paling banyak. Oke. Jadi in Europe juga gitu. Jadi dia itu nomor 2 kalau nggak salah. Jadi dia tuh youngest population maksudnya yang usia 18 sampai 25. Oke. Jadi makanya, kotanya tuh secara tidak langsung memberikan akses kepada anak-anak muda gitu ya untuk explore, gitu loh. Jadi Oke. kayak welcome lah untuk anak-anak usia segitu gitu. Oh, jadi ketemu banyak tempat nongkrong, anak-anak gaul Yes. Birmingham, anak-anak gaul UK tuh ngumpulnya di situ ya? Yes gitu. Oke. Nah, tadi ngebahas mengenai perpus terbesarnya adanya di Birmingham, ini ngebantu Kakak juga nggak sih waktu kuliah kemarin nyari bahan atau nyari tempat untuk belajar? Sebenarnya kalau untuk Birmingham Library-nya aku sih ke sana untuk, justru untuk refreshing gitu. Ya, apa yang ke perpus buat refreshing, guys? Karena, secara apa ya, maksudnya interiornya oke gitu kan, dan ada rooftop juga, jadi kalau mau bengong di sana tuh bisa banget gitu loh. Iya, beneran deh. Nah, Oke. kita kalau mau belajar ke library di kampus sih sebenarnya. Oke. Nah, kita fokus ngebahas mengenai Aston. Kalau Oke. kita iseng aja ya searching di Google, ketika kita klik universitasnya, yang langsung keluar itu adalah kualitasnya sebagai kampus dengan triple crown untuk bisnisnya. Itu bisa dijelasin sedikit nggak sih, Kak? Jadi kalau untuk Triple Crown Accreditation itu, as far as I know dia, Aston tuh pegang ada ACBS, terus AMBA, sama Equus. Nah, cuman ada 1%, pokoknya dia itu tergolong 1% dari seluruh kampus di seluruh dunia Oke, yang yang punya punya akreditasi itu. akreditasi ini, Oke. Triple Crown. Dan sebenarnya ini tuh, akan ngaruh ke teaching quality sih jatuhnya. Oke. Jadi kalau, berdasarkan pengalaman aku tuh ngerasa, waktu aku belajar di Aston, itu tuh yang membedakan adalah kita nggak cuman belajar soal teorinya, tapi juga, praktikal, dan praktikal ini yang sangat digemborin gitu loh, waktu dulu aku belajar, Oke. dan sampai sekarang sih. Oke. Jadi salah satu contohnya adalah ketika, misalnya pas lagi di kelas gitu ya, pasti open for discussion gitu Oke, kan, heeh. kayak lecturer-nya akan sangat encourage, untuk diskusi, dan akan banyak banget grup project-nya, dan grup project-nya itu biasanya contohnya tuh akan banyak ngelakuin business challenge. Ya, business challenge dan biasanya tuh sama real business, gitu. Oh, gitu. Ya, bisnis beneran. Nah, kalau kayak aku ambil contoh waktu itu, marketing management modulku, itu ini sebenarnya individual sih, individual assignment ya, tapi ini salah satu contoh yang connected langsung. Jadi waktu itu aku bikin, proposal, marketing proposal itu buat P&G. Oke. Nah, koneksinya dari mana, jadi waktu itu tuh kita kayak, lomba-lombaan gitu loh, kayak yang the best of the best, itu proposalnya tuh beneran dikasih ke Ke perusahaannya langsung ke perusahaannya ya? langsung. Jadi, lecturer-nya pada waktu itu tuh punya connection ke, Oke.
orang di PNG-nya gitu. Oh, Itu salah satu wow. contohnya. Oke. Jadi diambil serius lah istilahnya kayak gitu. Jadi bukannya fokus di kelas aja, jadi Yes. ide-ide kita, pemahaman kita nih dikasih langsung ke perusahaan, kan perusahaan nggak peduli ya ini anak belajar atau enggak gitu. Jadi kita punya pengalaman langsung terjun ke dunia kerja ya Kak ya? Yes, gitu. Dan kalau misalnya kayak ngomongin balik lagi ke business challenge tadi gitu, kayak contoh teman-teman aku di MBA misalnya atau ada satu course business enterprise development, itu mereka dari sejak awal udah langsung kayak ketemu langsung dengan klien, misalnya kayak UMKM gitu ya, small medium enterprises, terus kayak pitching. Enggak sih, sebelum pitching pasti ada ketemu dulu, meeting Iya, dulu, terus gain insights gitu-gitu kan. Terus abis itu mereka akan bikin strategi, terus pitching ke bisnisnya dan kalau misalnya oke, mereka execute, kayak gitu contohnya. Wow, beda maksudnya jangan berharap cuman diem di kelas, Iya. dengerin dosen ngomong, ngerjain tugas, Iya. tapi benar-benar dituntut untuk, nih coba Exactly, gitu. kerjain gitu ya? Oke. Kayak gitu contohnya. Menarik banget ya Kak, jadi si para lulusannya ini nggak cuma fokus kayak belajar aja, tapi setelah lulus tuh kayak udah mantep nggak sih Kak? Exactly, gitu. Itu memang salah satu tujuan dari Aston sih, untuk ningkatin, employability-nya anak-anak gitu sebenarnya. Oke. Jadi pas lulus udah ready lah, istilahnya kayak gitu. Oke, mantap. Nah, FYI juga guys, nah Karina ini memang lulusan Aston dan sekarang bekerja di Aston. Yes. Jadi udah cinta banget sama Aston ya. Aston banget nih. Nah, berarti kan Kakak ngerasain juga nih, ngerasain kuliahnya, ngerasain proses nyari kerjanya. Tadi kan juga ngomongin masa employability-nya. Iya. Kampus tuh bantu sejauh apa sih Kak? Kalau tadi kan misalnya dibilang, kita diajarin ini, dikenalin ini, Iya. setelah lulus, apakah kita bengong saja atau pihak kampus ngasih, "Ini loh ada ini, kamu bisa bikin CV dibantuin," atau gitu nggak sih Kak? Ya, ada. Jadi kita punya, Aston punya, careers and placements team. Nah, kita sebutnya CNP gitu. CNP team ini ngebantu students dari sejak awal pertama kali masuk, dengan cara misalnya, kita bisa untuk, booking session sama careers consultant-nya gitu, career advisor, one on one gitu ya, mau nanya macam-macam, mau nanya soal CV, mau nanya soal interview, mau tanya soal gimana sih cara cari kerja di UK itu juga bisa ke mereka, atau, sesimpel kayak, "Gue belum tahu nih gue pengen jadi apa setelah lulus," itu akan dibantu gitu. Itu yang pertama, jadi kayak mentorship gitu. Lalu yang kedua, di CNP team itu mereka juga punya service kayak mereka bikin, seminars, webinars tentang ya itu balik lagi general topics kayak misalnya gimana cari kerja dan segala macam. Terus, kita ada job portal sendiri juga, jadi udah di-curated sama tim CNP. Jadi kalau misalnya, kayak anak-anak Aston nih sekarang gitu ya, mau cari part-time jobs gitu atau misalnya, full-time kayak graduate scheme, itu tuh bisa juga cari namanya Aston Futures, itu provided by CNP team. Dan setelah lulus, pas udah jadi alumni, itu CNP-nya masih bisa kasih service, sampai 3 tahun setelah lulus. Wow. Kamu tidak akan dibiarkan menjadi pengangguran ya? Benar, itu, gitu. Oke. Menarik banget. Nah, berarti kan Karina sekarang kerja di sana pakai visa apa, Kak? Graduate visa. Nah, ini juga menarik nih teman-teman. Mungkin nggak sih kan banyak juga yang bilang, susah cari kerja di UK tuh susah dan lain-lain gitu. Karina ini adalah bukti bahwa setelah lulus dari Aston bisa langsung kerja ya, Kak? Menggunakan visa. Emang di UK itu mengizinkan kita ya, Kak, untuk kerja setelah lulus? Yes. Dan, even aku mau mention yang soal part-time ya. Jadi even pas jadi student pun, kita bisa kerja maksimum 20 hours per week, itu as an international. Nah, setelah lulusnya itu ada graduate visa. Nah, graduate visa ini dia, membolehkan students atau nanti kita gitu ya, internationals untuk stay di UK, bisa kerja, bisa cari kerja, pokoknya bisa stay sampai 2 tahun kalau ambil masters atau ambil UG. Kalau PhD itu 3.
3 tahun. Oke, lebih lama lagi ya. Iya, gitu. Oke. Kak, 20 hour per minggu, itu dibayar berapa ya Kak biasanya per jamnya Kak? Kalau kita ngomongin sekarang, on average itu di 13 per jam. 12 sampai 13 per jam. 13 Iya. ya, sekarang kan pound 20.000 ya Kak ya? Iya. Nah, 260.000 guys per jam. per jam. Iya. Boleh sampai 20 jam per minggu, itu lumayan banget ya Kak? Lumayan banget. Nah, paling yang aku mau highlight tuh sebenarnya, untuk hours-nya ini sih. Jadi memang iya sampai 20 jam. Tapi, kenyataannya sebenarnya balik lagi ke employer-nya atau ke anaknya sendiri kan. Nah, kurang lebih sih rata-rata kalau waktu pengalaman aku dan juga teman-temanku yang, contoh di Aston ya, itu, bisa max banget tuh 16 sebenarnya. Oke, Nggak nyampe 20, heeh. Oke. Karena balik lagi sih, mungkin karena, Aston kan uni ya, jadi dia kayak masih ingetin gitu loh, "Hey, kamu di sini tuh study ya," gitu kan, "belajar ya." Heeh. Cuman kalau yang lain, misalnya kayak employer yang lain, contoh gitu ya, ada temenku yang kerja, part-time waktu itu as a social media officer buat salah satu startup di Birmingham, yaitu dia mentokin sampai 20 gitu. Oke. Kayak gitu sih. Waktu Kak Rina nyobain part-time itu jadi apa Kak? Oke, jadi waktu aku dulu part-time, itu aku di Aston, nanganin namanya Hello Mailbox. Jadi ada satu generic, email address buat semua segala macam enquiries dari segala macam penjuru. Oke. Dan itu, tim aku yang nge-handle. Dan akhirnya, nggak cuman itu sih sebenarnya, kalau misalnya ada kayak tapi ini project kan, jadi misalnya, ada misalnya teman-teman dari Indonesia datang kunjungan ke Aston, itu aku yang liaise kayak gitu-gitu, itu juga bisa. Nah ini juga berarti informasi ke teman-teman bahwa part-time tuh nggak selamanya jadi cuci piring doang guys. Atau misalnya jadi pelayan di restoran aja yang benar-benar kerja fisik. Tapi kerja yang beneran kerja pun sebenarnya peluangnya banyak ya Kak? Banyak gitu. Jadi ya, tadi aku belum mention juga. Jadi sebenarnya benar peluangnya tuh banyak banget gitu ya. Ada yang ya mungkin kita sebutnya blue, white collars yang kayak gitu kan. Ada yang kerja kasar, ada yang, kerja kantor mungkin kita bedainnya gitu dulu ya. Nah, kalau yang ini balik lagi sih ke teman-teman sendiri gitu. Misalnya kalau teman-teman, comfortable dengan kerja kasar, yang aku maksud tuh kayak gini, kayak beberapa teman-teman aku itu ada yang jadi driver Uber Eats gitu, yang kayak gitu kan, yang deliver makanan. Atau yang kedua itu mereka misalnya ya kerja di restoran atau di coffee shop gitu. Nah itu kan preferensi ya balik lagi. Nah yang kedua adalah yang kerja kantoran gitu ya, atau misalnya, kayak Aston, dia juga ada beberapa part-time jobs as, research assistant, teaching assistant, kayak gitu. Nah itu tuh salah satu caranya adalah, teman-teman musti aktif sih untuk maksudnya ya we know lah ya, engage dengan, lecturer-nya gitu ya misalnya, dan biasanya tuh dari situ, koneksinya gitu, network-nya. Walaupun Aston sendiri punya aplikasi khusus yang ngasih info, nih ada part-time, ini ada ini ya, tapi kan kerjaan nggak turun dari langit ya Kak? Itu bener gitu. Oke. Nah, kalau kita bahas tentang fasilitasnya nih Kak, ini kan Aston ini universitas kan. Fasilitasnya tuh gimana Kak? Apakah semuanya sudah ada? Ataukah kita perlu ke London untuk mencari sesuatu lagi? Oke, kalau dari segi facilities aku bisa bilang, lengkap ya. Jadi kita punya sport center, itu udah ada, jadi bisa nge-gym, bisa berenang, bisa main basket, bisa main badminton gitu ya. Terus, sport center, kemudian kita juga ada multi-faith center, itu tuh biasanya, tempat buat teman-teman yang kalau mau sholat gitu. Terus, kalau ada yang misalnya agama lain, misalnya mau ada ibadah, itu tuh bisa di sana semua. Terus kita punya library, udah pasti, kita juga ada student union, kalau di mana-mana sih, itu adalah tempat, ngumpul gitu misalnya, dan kalau misalnya mau nugas di student union bisa sih, tapi aku prefer, nugas di library aja, lebih sepi gitu. Jadi aman lah ya semuanya ya? Aman.
Lanjut nih, pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama student yang mau kuliah ke luar negeri, biaya hidup, Kak. Oke. Tadi kan Kakak udah bilang makan sekitar segini, tapi gimana dengan akomodasi? Yes. Gimana kan dengan transport dan lain-lain? Coba dijabarkan satu-satu. Nanti tim editingnya bakal tulis nih makan segini. Oke, jadi kalau untuk tempat tinggal dulu ya. Kalau untuk tempat tinggal, kalau di student accommodation itu on average di angka 165 sampai 175 per week. Oh, kalau di sana hitungannya per week ya, Kak? Yes. Oh ya, ini juga satu tips buat teman-teman yang mau kuliah ke Inggris. Kalau nyari accommodation itu biasanya tulisannya tuh yaitu 165 PW gitu. PW itu per week maksudnya. Oh, oke. Nah, kalau misalnya mau ngitung monthly cost-nya, itu aku kali 4,3. Karena kan kita ada yang 4 minggu, ada yang 5 minggu kan sebulan. Jadi kita pukul rata 4,3. Nah, itu kurang lebihnya tuh budget sebulan buat akom. Oke. Nah, student accommodation ya. Dan sebenarnya aku menyarankan untuk teman-teman yang baru pernah gitu ya, terutama itu kalau mau nyari accommodation itu mendingan ke student accommodation. Why? Semuanya udah include. Oh gitu. Jadi 165 per week itu udah termasuk bills terutama. Udah biaya listrik, air gitu ya? Air, wifi, itu udah semua. Oke. Nah, cuman emang bear in mind juga ya teman-teman, ini on average aja. Jadi tiap student accommodation providers tuh punya beda-beda gitu ya. Ada yang 200 juga sih by the way. Gitu. Oke, pokoknya 165 tuh patokannya guys per week. Ya gitu. Oke. Nah, terus kemudian apa ya? Iya, karena udah all bills included dan terutama juga kayak contoh lagi si Aston gitu ya, dia punya on campus accommodation, partnershipnya sama si ini gitu kan. Itu udah di dalam area kampus. Oke, jadi kita nggak ngeluarin budget buat transport lagi ya, Kak? Exactly, gitu. Oke, itu untuk akomodasi. Untuk makan sebulan tuh kira-kira itu biaya berapa kalau misalnya ada makan di luarnya, ada masaknya? Oke. Aku bisa bilang based on pengalamanku ya, seminggu tuh aku kurang lebih keluar 100 pound ya? Iya, Oke. 100 gitu. Itu udah masak dan bisa makan di luar sesekali ya? Iya, gitu. Oke. Jadi kali 4 ya kurang lebih segitulah ya. Kali 4. Terus ada biaya apa lagi ya? Transport gitu Kak, jarang ya Kak? Iya, nah kebetulan tuh aku jarang sih. Jadi makanya itu tadi sih balik lagi salah satu keuntungannya sekolah di Aston karena dia di city center, jadi kemana-mana tinggal jalan kaki aja. Tapi kalau misalnya kita mau ngitung soal transport, probably kalau kayak naik bus gitu-gitu ya kita bisa ambil kurang lebih mungkin 4 pound kali travelingnya berapa kali ya? Kali 7, 28. 28 Iya ya? gitu. Oke. Kayak ya anggaplah 7 kali naik bus gitu. Oh, oke. Wah, kalau dihitung-hitung ya sebenarnya kalau kita part time itu uang makan bisa ke-cover ya, Kak? Itu dia, Wah, itu gitu. nanti tim editing tolong ya. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan udah nyinggung-nyinggung masalah London. Ini kan Birmingham ini, benar nggak sih bilangnya Birmingham? Iya, bisa. Orang sana bilangnya Birmingham. Tapi, nah ini juga pertanyaan sebelum kita ngomongin masalah duit. Apakah orang Birmingham ini kalau ngomong susah ditangkap seperti yang berada di atas? Iya. Jadi karena aksen ya teman-teman. Jadi tiap daerah kan aksennya beda-beda. Nah kalau Birmingham tuh aku bilangnya aksen dangdut lagi. Karena mereka tuh ada nadanya gitu loh. Gitu. Dan agak diseret gitu loh mereka tuh kalau ngomong. Cuman ya sekarang udah mulai terbiasa sih gitu kan. Tapi awal-awal aku tuh kayak aduh ngomong apa nih dia gitu loh. Kayak kita so ngerti aja dulu kan gitu. Tapi habis itu kayak aduh bilang apa tadi dia ya gitu kan. IELTS 7, 8 gak ngaruh ya kan. Tapi salah satu tips aku kalau teman-teman mau ke Birmingham ya,
nonton si Peaky Blinders itu sih. Oh gitu, biar terbiasa ya. Iya. That series itu karena ya anggapannya ada 6 season kan. Terus jadi ya udah tuh dengerin aja tuh terus tuh. Adele tuh dari mana ya? Adele tuh kalau nggak salah Essex dan dia tuh di South. Oh dia di South Iya. ya. Nah itu kan kalau gitu. Oke. Gitu. Oke. Nah kita balik lagi ke masalah biaya ya. Kalau kakak sendiri selama kuliah itu apa sih tips hemat yang biasanya kakak lakukan supaya nggak boncos kak? Oke, jadi aku ingat. Aku tuh suka beli meal deals. Salah satunya. Jadi kalau yang belum tahu di supermarket di UK itu mereka suka ada namanya meal deals. Itu consist of 1 sandwich, terus ada snacknya dan ada minum. Oke. Nah itu harganya sekarang udah di circa 4-5 pound satu deals gitu ya. Murah juga ya kak? Jadi dapat 3 kan. Nah itu tuh macam-macam tuh snacknya pilihannya bisa dari crisps kayak potato chips gitu, terus atau kayak wafer coklat, atau yang kayak bahkan ada yang jual protein drink. Jadi aku biasanya tuh ambil itu, terus ada telur rebus kayak gitu loh. Jadi yang fulfilling lah, kita juga pinter-pinter juga milihnya. Itu satu. Kemudian yang kedua masak itu udah pasti. Karena ya groceries udah pasti lebih murah daripada makan di luar. Terus ketiga ada banyak juga sih kayak fried chicken chains yang murah, yang lokal ya gitu. Jadi bukan yang udah dikenal gitu ya. Tapi yang lokal itu yang gerobakan lah ya. Tapi tempatnya masih bagus juga sih. Gitu. Itu juga mereka jual rata-rata sih masih murah. Jadi kayak aku suka ke sana juga. Tapi ya mostly itu sih cara aku untuk survive gitu. Nah kak, waktu S2 itu kan berarti cuma 1 tahun ya kak? Iya. Nah ini mungkin teman-teman juga belum banyak yang tahu kalau durasi kuliah di Inggris itu semuanya lebih cepat nggak sih kak? S1-nya boleh dijelasin kak? S1-nya berapa tahun? Yes. Jadi kalau untuk S1 itu 3 tahun untuk kuliahnya. Sebenarnya ada juga yang 4 itu plus placement gitu. Jadi kayak di year 3 itu students bisa ambil placement aka internship gitu. Jadi 3 tahun standarnya. Kemudian kalau untuk PG, untuk postgraduate itu 1 tahun. Cuma 1 tahun 1 tahun saja. 1 Oke. tahun. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung dengan biaya kuliah yang segini, tapi cuma 1 tahun, hitungannya juga jauh lebih murah ya kak? Bener. Nah itu juga salah satu alasan aku kenapa akhirnya aku pilih kuliah ke UK. Jadi dibandingkan negara sebelah ya. Waktu hitung-hitung yang negara sebelah lebih dekat tapi dia 1,5 nih. Saya tahu tuh negaranya. Itu gitu kan. Nah terus pas UK 1 tahun dan jatuhnya ya udah gitu kan. Kalau misalnya emang tujuannya balik lagi ya setelah master misalnya mau balik ke Indo untuk kerja lagi kan, jadi ya udah nggak buang waktu itu satu gitu kan. Ya itu sama 2 lebih murah sih jatuhnya. Lebih murah. Nah, nih Aston ini kan tadi kita udah bahas kampusnya rankingnya top, akreditasinya bagus, fasilitasnya lengkap. Biaya kuliahnya apakah sangat mahal atau terjangkau? Ataukah ada beasiswa juga? Yes. Jadi Aston itu tergolong affordable gitu. Kita bisa bilang kalau kayak kata teman saya gitu ya, harga kaki 5, kualitas bintang 5. Gitu ya. Kayak slogan restoran ya. Iya, jadi kalau ini apa kita sebut aja? Sebut aja kak. Jadi kalau untuk aku ambil contoh untuk September atau Januari 2025, September 2025 itu masih di range 23.500. Jadi 23 sampai 24.000 untuk setahun. Tergantung course ya. Gitu. Itu average-nya. Apakah ada beasiswanya? Oh ada. Nah kalau untuk beasiswa sebenarnya untuk yang terutama ke internationals itu kita ada yang paling general itu adalah merit scholarship. Itu kalau misalnya teman-teman achieved equivalent to 1 degree di previous
di bachelornya gitu Heeh. ya, itu teman-teman bisa qualified untuk yang merit scholarship. Itu berapa persen, Kak? Itu kalau untuk September 2025 kita ada 2.000 Wow, potongan pounds. 2.000 ya? Nah, kalau untuk yang, next-nya itu untuk regional-nya, itu kita ada, beasiswa untuk Indonesia itu di 8.500. Wah, 23.000 dikurang 8.000 gitu? Iya. Jadinya cuma 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15.000, Kak. Iya, 15 ribuan saja. Oke, Gitu. 15.000 sampai lulus berarti ya, Kak? Itu, karena yang postgrad kan ya udah setahun itu aja kan. Oke. Kalau untuk undergrad itu untuk first year. Oh, kalau undergrad untuk first year, oke. Oh, wah, 15.000 kuliah di kampus Triple Crown, fasilitas top, lokasi di tengah-tengah. Wah, itu mantap banget sih, mantap banget. Oh, tadi kan kita ngebahas lebih banyak mengenai yang master, kita bahas tentang UG nih, Kak. Boleh. Kalau anak-anak Indonesia, itu kan konon kabarnya boleh diluruskan bahwa anak-anak nasional nggak bisa ucuk-ucuk masuk ke kampus di UK. Itu ada solusinya nggak sih, Kak? Supaya misalnya tetap bisa langsung kuliah di Aston? Bisa, ada. Jadi, kalau di Aston itu kita ada foundation, pathway-nya dan itu kita partner sama on campus. Oke. Yes, jadi teman-teman yang pengen kuliah, langsung nih abis SMA, terus langsung ke UK, itu jalurnya lewat on campus dulu Oke. sebenarnya. Nah, tapi ya jatuhnya tetap itu sih, tetap foundation dulu, Oke. kemudian abis dari situ langsung progress ke Aston. Oh, bisa ya? Bisa. Tetap ada jalan ya? Tetap Tetap ada jalan. Karina, kalau misalnya anak-anak teman-teman kita yang di UG itu kan, durasi kuliahnya lebih lama, 3 tahun. Terus juga yang bikin menyenangkan itu waktu kuliah S1 itu kan karena banyaknya UKM. Pernah dengar kayak kegiatan mahasiswa kan? Iya. Kalau di Indonesia kan biasanya standar-standar aja ya, pecinta alam dan lain-lain. Kalau di Aston tuh ada yang aneh-aneh nggak sih, Kak? Banyak sih, iya banyak banget sih societies, ada yang, even tuh ada anak-anak yang kayak mereka karena ini sangat ini ya, mereka tuh sangat open, jadi semua student tuh bisa bikin, society Oh gitu. gitu? Iya, Oh, oke. gitu. Jadi once, join ke uni, itu tuh, students udah dianggap part of the student union-nya gitu kan. Oke. Nah, ada yang, apa ya, maksudnya mereka interest di entrepreneurship, mereka bikin entrepreneur society. Oke. Kemudian kalau yang nationals, nya misal ada sih Indonesian Society juga udah ada. Kalau misalnya kita mau bikin pecinta bakso gitu Iya. ya, ternyata nyari 10 orang, ada tuh pecinta bakso. Ada. Bisa kamu, Kak? Bisa, gitu. Atau misalnya kayak itu dulu tuh waktu tahun aku sempet ada, kayaknya sekarang udah nggak ada lagi. Jadi kayak bener-bener fans of artis siapa, dan mereka bikin gitu loh, pecinta itu gitu. Kayak, Oh, ada ya, ya fangirling, fanboying gitu. pecinta drakor sejati. Nah, gitu. ya gitu. K-popers apa gitu Iya. ya, gitu. Bisa ya, Kak? Bisa banget. Oh, menarik. Jadi teman-teman yang UG ini kalau S2 kan kita paham ya, Kak, bahwa durasinya singkat, tugas kita banyak, jadi mungkin padat gitu ya, Kak. Kalau UG kan jadi mereka bisa punya aktivitas banyak ya, Kak, ya? Yes, itu. Dan sebenarnya penting sih untuk join society. Karena yang pertama udah pasti networking teman-teman, dan yang kedua buat CV. Jadi maksudnya buat nanti ke depannya nih setelah lulus, pasti kan kalau misalnya mau langsung cari kerja, teman-teman juga bisa tuh misalnya teman-teman aktif gitu ya, aktif di society, misalnya jadi ketuanya atau BPH, Badan Pengurus Harian. Ya itu. BEM-nya gitu ya? Iya, BEM-nya gitu ya. Nah, itu tuh teman-teman bisa taruh kan di CV kalau teman-teman aktif di situ. Itu Jadi nilai plus ya. Kak, kita ngomongin masalah di dalam kelas nih, Kak. Kak Rina S1-nya boleh tahu di mana? Atmajaya. Di Atmajaya. Di S1-nya di Jakarta, di Semanggi, guys. Di Semanggi. Abis itu kuliah di UK. Kita kan nggak bisa pungkiri ya, Kak, bahwa antar dosen di Indonesia itu benar-benar kita masih kayak ada gap gitu antar dosen, nggak bisa yang bercanda terlalu atau santai. Kalau waktu S2 di Aston dosen-dosennya tuh gimana sih, Kak?
Jadi kalau aku bisa bilang balance ya, maksudnya balance dalam artian mereka tetap bisa berwibawa, mereka bisa tetap carry the class yang kayak, ya tetap respectful gitu ya untuk ke student-nya dan juga, same way gitu dia ke students. Tapi mereka juga down to earth gitu. Down to earth dalam artian mereka sangat open untuk kita approach, untuk kita tanya, untuk diskusi, dan mereka justru seneng kalau misalnya Oke. students tuh aktif gitu, ya Oke. kan. Nah, dan yang kedua juga mereka, apa ya, nge-challenge Oke. students gitu di dalam kelas. Jadi, most of the time di kelas aku itu mereka cuman akan kayak pertama kasih, misalnya dasar gitu ya, kasih tahu hari ini kita bahas soal ini, tapi habis itu tuh, akan dibikin grup kecil-kecil gitu untuk discussion Oh, gitu, discussion amongst, ourself gitu ya sama teman-teman sendiri gitu, terus kemudian kita bahas satu kelas. oh, Dan oke. itu sering banget sih biasanya kayak gitu, baru, end Mhm. of discussion-nya baru mereka tutup dengan silver lining-nya ini ya, Oh, topiknya kayak oh, gitu-gitu. berarti secara tidak langsung si mahasiswanya dibiarkan liar berpikir, Yes, bisa ngutarain semua yang ada ya, di pikiran mereka ya? mhm, Jadi nggak textbook, nggak yang cuma iya, dengerin gitu dong? itu, benar Oke, benar. oke. Dan kita juga di-encourage untuk, kalau misalnya kalian let's say misalnya oke, memang udah pasti dikasih gitu bahan-bahan bacaan gitu. Tapi mereka juga bukan kadang sih, most of the time mereka tuh expect kita untuk bisa, mmm, let's say nyari sendiri Mhm. sources-nya dan bisa juga kayak mendebatkan itu gitu loh, Iya, heeh, iya, diskusi ngerti, soal ngerti. itu. Wah, menarik banget ya, benar-benar kita dipaksa untuk berpikir keras gitu ya. Yes, Jadi nggak betul. cuma bisa ngikutin aja, Mhm, kayak yang penting masuk, iya. absen, pulang gitu kan. Itu, aku lupa, aku mau mention juga satu hal yang membuat aku juga, oh ini cukup, menyenangkan. Mhm, Menyenangkan dalam artian, jadi untuk bikin tugasnya, mhm, untuk tugas, dan ini aku notice-nya sih di Aston ya, mhm, nggak tahu di uni-uni mhm, lainnya. Jadi contoh individual coursework, yang bikin paper gitu, mhm. word limit-nya tuh limited banget. Jadi aku tuh biasanya bikin paper di circa 2.000 sampai 3.000 kata doang. Oh, oke. Sementara yang as far as I know kalau di uni lain gitu ya, Heeh, uni sebelah itu 10.000, heeh, udah kayak skripsi gitu. iya, tahu dibaca. Gitu. Heeh. Soalnya dissertation aku aja 12.000. Hah, 12.000 doang, Kak? Heeh. Itu, S2 tuh tesis ya berarti ya? Di sana Tesis tesis sebutannya tesis. disertasi ya? Iya, dissertation. Kayaknya itu baru sampai bab 2 deh kalau di Nah, sini. iya. Jadi maksudnya, adalah kita tuh ya dipaksa untuk berpikir, on point gitu ya, Mhm, to the point aja, mhm, tapi tetap, istilahnya ya udah gitu menjelaskan apa yang mau kita iya, utarain. Dan itu kan yang akan let's say digunakan gitu loh di betul, dunia kerja. betul, Itu sih betul, yang aku betul, notice gitu. benar. Yang penting tuh kan kita paham ya, Kak, bukan hafal ya, Kak. Itu Yes, kan 2 hal gitu. yang berbeda ya, Kak. Mhm, Kalau sama teman-teman di kelas gimana, Kak? mhm. Di SN sendiri lebih banyak apakah hanya banyak orang Inggris saja, UK saja, atau ada dengan nationality yang berbeda-beda sampai itu negara apa ya? Nah, oke. Jadi kalau untuk pengalaman aku sendiri, aku banyak, berteman dengan teman-teman dari berbagai negara. Oke, Jadi ada orang British, ada orang India, ada Nepal, orang Jepang, mhm, kemudian ada dari China juga, mhm. terus ada temen dari Saudi Arabia, Wow, Iran, wah banyak terus, ya. Mesir, itu ada gitu, dan yang belum aku sebut Nigeria, Oh, oke. gitu. Itu banyak gitu. Mhm. Memang, diverse sih kalau untuk, teman-teman di kelas dan juga, temenan di luar kelas gitu ya, tuh. Wah, seru banget ya. Yang membuat seru kalau diverse gitu kan kita jadi punya pemikiran tentang negara lain ya. Exactly exactly. Bahkan kan kita sesekali taunya cuma lewat sosial media, Iya, media yang nge-branding itu, tapi kan kita nggak tahu sesungguhnya yang terjadi di sana seperti yes, apa ya. ya gitu. Oke. Mhm. Terus kalau teman-teman di sana kepoan gak sih kayak orang di kalau kita ya, Mhm.
si satu A punya gosip satu, jangan bilang ke siapa-siapa, besoknya semuanya udah tahu gitu Kak. Kalau itu iya sih mirip-mirip juga gitu. Oke. Kalau sebenarnya kalau yang aku notice, nih aku ingetnya waktu kita kerja kelompok aja ya. Ini contoh aja ya teman-teman, waktu aku kerja kelompok misalnya sama teman-teman yang dari India gitu ya. Mereka itu tipenya yang perlu dikasih tahu harus apa Oh, I gitu, see. A, B, C gitu. Kalau enggak ya udah gitu. Nggak dikerjain. Aku ada pengalaman itu soalnya. Oke. Nah, atau contoh kalau yang temen Jepang aku, dia beda sendiri sih. Tapi yang kita tahu kan temen-temen kalau teman-teman dari Jepang itu sangat on time, terus rajin banget. Itu iya sih. Teman aku memperlihatkan itu sebenarnya. Oke. Jadi kita bisa belajar juga ya dari budaya-budaya mereka ya. Iya. Terus apa lagi ya? Kalau teman-teman dari Afrika itu demen ngobrol. Oh, oke. Mereka tuh suka ngobrol. Jadi kalau misalnya lagi grup project gitu ya, contoh aja, itu tuh kadang udah ngobrolin kemana-mana kan. Kayak ayo kita belajar lagi. Kembali gitu. ke lainnya ya. Iya gitu. Waktu Kak Rina bilang kan pasti sebelum baru pertama kali where are you from Indonesia, hal pertama yang mereka tahu tentang Indonesia apa Kak? Mereka tuh sering kayak ngomong, oh ya Bali, itu udah pasti. Oke. Tapi yang aku juga surprise adalah mereka nggak cuman Bali sih, mereka juga mention Jakarta. Jadi sekarang kayaknya Indonesia udah cukup dikenal dengan itu. Sama yang kedua adalah nasi goreng. Oh iya. Iya. Nasi goreng benar sudah mendunia. Iya. Nasi goreng loh. Padahal aku kayak mikir rendang kali gitu kan, yang lebih ini ya. Nggak, tapi mereka banyak mention soal nasi goreng gitu. Berarti ketika Kakak bilang, oh saya dari Indonesia, mereka udah tahu ya bahwa ada negara Indonesia ini ya. Gitu. Kayaknya baru-baru ini sih, 2-3 tahun terakhir lah. Ya mungkin karena internet dan lain-lain ya, jadi mungkin jadi lebih banyak. Oke, Kak Rina, pertanyaan terakhir, kalau kita mau kuliah di Aston, apa aja sih yang perlu kita siapin Kak? Yang pertama adalah siapkan diri. Ada uang. Tapi itu benar. Jadi yang pasti ya ini juga tips buat teman-teman, maksudnya in general juga financial sih, itu benar. Yang pertama ready financially, tapi yang kedua juga karena proses application-nya tuh tidak susah. Aku mau bilang tidak gampang. Enggak. Ke teman-teman bisa lewat ACC atau ya itu tadi gitu. Tinggal isi-isi form gitu, personal statement, siapin IELTS atau berapa English Kak test yang lain. untuk UG? UG 6,5 standar. Kalau PG tuh 6 rata-rata. PG lebih rendah? Soalnya ada beberapa course yang jadinya udah 6 sekarang di PG gitu. Nah terus terus apa lagi ya? Yang lain-lain tuh IELTS, personal statement. Kalau PG butuh CV, references itu juga butuh. Oh ngomong-ngomong masalah itu, apakah untuk yang MBA harus punya pengalaman kerja dulu ya Kak? Iya. Berapa tahun Kak? Sekarang masih 3. Oke, 3 tahun. Berarti di CV itu bisa dijelasin juga ya Kak ya? Harus managerial level kah? Nggak harus sih. Nggak harus ya. Itu juga maksudnya kalau untuk yang lain juga sebenarnya berlaku untuk course lain. Kalau teman-teman nggak punya academic background, misalnya aku ambil contoh si business and management gitu ya. Dia tuh open untuk other kind of jalur. Jadi misalnya teman-teman nggak punya background bisnis, tapi teman-teman mau belajar, mereka bisa juga lihat kalau teman-teman ada experience misalnya. Gitu. Sip. Guys, itu aja. Sudah cukup. Makasih Karina untuk waktunya. Terima kasih. Buat teman-teman yang tertarik untuk kuliah di Aston, terus pengen tahu gimana cara dapat beasiswanya yang 8.000 ya Kak? 8.000 itu, terus juga apa aja yang perlu disiapin, bisa langsung aja hubungi tim ACC. Nanti kita bantuin semuanya dari awal sampai akhir. Kalian duduk manis aja. Nanti kita bantuin semuanya.
Dan langsung aja DM kita ke sosial media kita, bisa di Instagram, di TikTok, di Facebook, dan dimanapun yang ada sosial medianya kita ya. Oke, itu aja Kak Rina, makasih untuk waktunya. Makasih Oncu. Sampai jumpa Thank you. di podcast selanjutnya. Bye. Bye. Kuliah lagi di Malang Jumat.